Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kita alhamdulillah. Alhamdulillah atas kesempurnaannya. Alhamdulillah atas kesempurnaan dari nama-namanya yang husna, dari sifat-sifatnya yang mulia. Alhamdulillah atas kesempurnaan dari hukum-hukumnya yang penuh dengan keadilan. Alhamdulillah atas kesempurnaan dari ketetapannya yang penuh dengan hikmah. Dan alhamdulillah atas kebaikan-kebaikan Allah kepada hamba-hambanya yang terus Allah turunkan. Dan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang besar kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu, di majelis yang insyaallah dihadiri oleh para malaikat, di majelis yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah menjadikan majelis ini menjadi majelis yang diberkahi olehnya. Amin. Kita akan lanjutkan mengambil faedah dari kitab yang dikenal dengan nama Masail Jahiliyah, yang
muallif menyebutkan dalam kitab ini, atau penulis kitab ini menyebutkan dalam kitab ini beberapa perilaku jahiliyah, tidak kurang dari 120, bahkan 128 kurang lebih perilaku jahiliyah yang penulis kitab ini mendapatkannya dari ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau tidak mengambilnya dari pendapatnya beliau sendiri atau tidak mengambil dari pikirannya beliau sendiri, tetapi beliau meringkas atau mengintisarikan dari Al-Quran dan As-Sunnah, begitu pula dari keterangan para ulama-ulama, yang maksud dari pembahasan ini adalah sebagai tanbih, peringatan bagi kaum muslimin agar kita tidak terjatuh kepada perilaku-perilaku tersebut. Yang perilaku-perilaku ini adalah perilaku yang ada di masa jahiliyah, yang kemudian Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk menyelisihinya, sehingga kitab ini juga dikenal dengan sebutan Masail allati khalafa fiha Rasulullah SAW ahlal jahiliyah, perilaku-perilaku yang Rasulullah SAW menyelisihinya dari perilaku-perilaku jahiliyah. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk ke al-mas'alah at-tasi'ah ba'dal mi'ah, masalah yang ke-109. Masalah yang ke-109 dikatakan di sini adalah at-takdzib bi ba'di ma akhbarat bihi ar-rusulu 'anil yaumil akhir. Mendustakan apa yang para rasul telah memberitakan. Ini mendustakan berita para rasul tentang hari akhir. Ini seluruh para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya mengingatkan kepada manusia untuk beriman kepada hari akhir. Ini tidak ada perbedaan. Masalah akidah seluruh para rasul itu sama, termasuk beriman kepada hari akhir. Ini diajarkan oleh seluruh para rasul, disampaikan oleh sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, begitu pula para nabi sebelumnya, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan seterusnya, semuanya mengingatkan akan adanya hari akhir. Namun orang-orang jahiliyah mendustai sebagian dari apa yang diberitakan oleh para rasul tentang hari akhir. Meskipun ada juga yang mengingkari secara global, gitu, diingkari, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-An'am ayat 29, wa qalu in hiya illa hayatunad dunya. Mereka orang-orang kafir, sebagaimana diberitakan oleh Allah, mereka mengatakan tidaklah hidup itu kecuali hidup di dunia saja. Tidaklah hidup itu kecuali hanya hidup di dunia saja. Berarti di sini dia mengingkari secara umum, adanya hari akhir. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Namun penulis kitab ini menyebutkan mereka mendustai sebagian. Berarti memang ada yang mendustai secara umum, ada juga yang mengimani tapi mendustai dalam perinciannya.
mendustai dalam beberapa perinciannya. Di sini seperti contoh kama fi qoulihi ta'ala ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Mereka dalam surat Al-Kahfi ayat 105. Mereka orang-orang kafir atau orang-orang musyrikin adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Rabb mereka dan mengingkari perjumpaan dengan Allah. Mereka tidak meyakini akan berjumpa dengan Allah. Ini sudah kita sampaikan pada perilaku yang sebelumnya, ya, bahwa mereka mendustai perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini jelas berbeda dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa man yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Allah, barang siapa yang berharap akan berjumpa dengan Allah, yang ingin berjumpa dengan Allah dan mendapatkan ampunan, mendapatkan ridhonya Allah, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaknya dia beramal dengan amal yang soleh, dan wala yusyrik, dan jangan menyekutukan bi'ibadati rabbih ahada, dalam beribadah, dan jangan menyekutukan Allah dalam beribadah, ya, jadi jangan menyekutukan Allah dengan beribadah kepada selain Allah, di samping beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelas ini yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, menunjukkan bahwa agama kita mengajarkan kepada kita untuk meyakini bahwa kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini menjadi motivasi untuk kita beramal. Makanya disebutkan pula dalam banyak hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya demikian. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka dia hendaknya memikirkan semua yang diucapkannya. Sebelum berucap, pikirkan untuk berhati-hati, karena betapa banyak orang yang terjatuh, dilemparkan ke dalam neraka akibat dari ucapannya. Dalam hadis yang lainnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, misalnya, hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya, dan seterusnya. Jadi keimanan kita sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk beriman tentang hari akhir, beriman akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi motivasi untuk kita selalu berbuat baik, ya. Untuk kita menjadikan kehidupan dunia ini kesempatan untuk berbekal, sehingga nanti pada hari pembalasan kita akan mendapatkan balasan atas kebaikan-kebaikan kita. Karena sekecil apapun dari kebaikan itu ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan sekecil apapun, maka dia akan melihat balasan dari kebaikan yang dia lakukan di dunia. Allah akan membalas kebaikan dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan. Allah akan membalas kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya di dunia ini. Tidak ada yang sia-sia dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, ya. Termasuk berbuat baik kepada hewan sekalipun. Itu ada balasannya, ya.
Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala katabal ihsan ala kulli syai'. Allah telah mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada siapapun, kepada apapun, sampai pun kepada binatang. Fa idza qataltum fahsinul qitlah. Kalau engkau membunuh binatang yang memang boleh dibunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum, dan kalau kalian menyembelih binatang yang boleh dimakan dagingnya, fa ahsinud dzibhah, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Diasah pisaunya, ditajamkan pisaunya, dan dibikin segera mati dengan ketajamannya. Sehingga ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana saya mau menyembelih binatang, apakah saya harus berbuat baik ketika mau menyembelihnya? Ini bagaimana mengapa saya harus berbuat baik sementara binatang ini mau saya sembelih? Kemudian Nabi SAW mengatakan, iya, berbuat baiklah, karena orang yang berbuat baik kepada binatang maka Allah akan berbuat baik kepadanya. Jadi keimanan seseorang kepada hari akhir, keimanan seorang kepada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala ini sangat berpengaruh dengan perilakunya gitu. Maka tidak bisa kita bayangkan bagaimana kalau orang tidak beriman dengan hari akhir, menganggap dunia ini apa? Hanya hidup itu cuma di dunia. Ya. Berarti gimana kira-kira itu? Kesempatan sekali jangan disia-siakan untuk bermaksiat. Ya, ini sangat berbahaya. Maka tidak heran ketika mereka melakukan berbagai kedzaliman, tidak peduli dengan melakukan kedzaliman. Padahal kedzaliman ini semuanya nanti akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Dia ingin keluar dari dunia ini dalam keadaan sudah tidak ada kedzaliman sama sekali. Karena kedzaliman ini tidak akan pernah dianggap selesai kalau tidak diselesaikan di dunia. Maka orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW maka dia pasti akan sangat berhati-hati dari kedzaliman, dan dia pasti akan berusaha untuk tidak meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan sudah membersihkan dirinya dari kedzaliman kepada orang lain. Ya. Nah, ini mereka orang-orang jahiliyah ya, yang mereka itu ada yang beriman kepada hari akhir secara tidak beriman kepada hari akhir secara umum, ada juga yang beriman namun tidak rinci, mengingkari sebagiannya ya. Ada yang mengingkari hari hisab, ada yang mengingkari hari hisab, perhitungan amalan ya. Ada yang mengingkari ditimbangnya amalan, ada yang mengingkari ditimbangnya amalan. Kemudian ada juga yang mengingkari al-jannah, ada yang mengingkari an-nar, mengingkari surga, mengingkari neraka ya. Ada yang juga yang mengingkari secara keseluruhan ya. Namun dalam masalah yang seperti ini ya, masalah rukun iman, sementara dalilnya jelas, ayatnya jelas, maka mengingkari sebagiannya ya sama saja mengingkari seluruhnya. Tidak mengimani azab kubur ya sama saja tidak mengimani hari akhir. Meskipun tingkatannya tidak sama, tapi sama berarti ya tidak mengimani hari akhir, karena kewajiban orang yang mengimani hari akhir adalah mengimani adanya azab kubur, adanya pertanyaan di alam kubur, kemudian ada nikmat kubur
yang Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk berlindung kepadanya dalam setiap sholat kita ketika membaca tasyahud akhir itu. Kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ada 4 yang kita diminta berlindung, diantaranya dari azab kubur. Lalu bagaimana yang kita diperintahkan dalam setiap sholat untuk kita berlindung kepadanya kemudian diingkari? Mungkin alasannya tidak ada di dalam Al-Quran misalnya. Padahal dia yang tidak faham bahwa di dalam Al-Quran pun ada penyebutan azab kubur. Mungkin dia pakai akal, tidak bisa diterima karena buktinya tidak terdengar. Buktinya ketika dibongkar juga tidak ada bekasnya. Lah yang dibongkar kan dunia, azab kubur itu di alam kubur. Sudah alam yang berbeda dengan alam dunia. Sehingga di sini tentunya akal itu bukan tempatnya untuk menetapkan atau menolak azab kubur. Akal itu bukan tempatnya di sini untuk menetapkan atau memikirkan, karena ini perkara yang gaib. Dalam perkara-perkara iman, dalam perkara-perkara yang terkait dengan akidah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah membangun akidahnya di atas istislam, di atas taslim, menerima tanpa ditimbang-timbang pakai akal, diterima langsung, karena perkaranya perkara gaib. Jadi selama itu datang dari ayat atau datang dari hadis yang sahih, kemudian sesuai dengan penjelasan para ulama, ya sudah diterima. Akal ini jangan diperankan di situ. Kalau dalam masalah gaib, akal itu tidak mampu, bukan alat untuk menetapkan yang gaib, menerima yang gaib. Yang dipakai di sini adalah iman. Apakah kita mengimani Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu, ataukah tidak? Apakah kita beriman bahwa Allah Maha Mampu terhadap segala sesuatu? Apakah kita beriman kepada yang gaib apa tidak? Itu saja. Dan tentunya orang-orang yang mengikuti Nabi SAW semuanya adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib, yang dipuji oleh Allah di dalam firman-Nya, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Maka di sini mengingkari secara umum atau mengingkari secara sebagiannya ya sama saja. Maka kewajiban kita tentu menyelisihi perilaku jahiliyah ini, untuk kita menerima dengan sepenuh penerimaan tanpa ada keraguan. Yang namanya akidah itu nggak boleh ada ragu. Kalau ada ragu itu bukan akidah berarti. Akidah itu nggak boleh ada keraguan, dan akidah itu sesuatu yang sama seluruh para rasul, itu nggak ada perbedaan dan tidak pernah ada perubahan. Berbeda dengan syariat. Syariat itu bisa berubah antara rasul yang satu dengan rasul yang lainnya, tidak sama. Sholatnya mungkin tidak sama, puasanya tidak sama. Bahkan dalam satu rasul pun seperti Nabi kita Muhammad SAW terjadi perubahan, dalam puasa. Dahulu bagaimana puasanya, kemudian berubah menjadi demikian sampai sekarang yang menjadi ketetapan sebagaimana yang kita lakukan. Begitu sholat, yang tadinya 2 rakaat, kemudian berubah menjadi 4 untuk sholat zuhur, berubah menjadi 4 untuk sholat asar, berubah menjadi 4 untuk sholat isya. Terjadi perubahan. Maka ada nasikh, ada mansukh. Tetapi untuk akidah nggak ada. Akidah itu sesuatu yang
yang harus diyakini, yang tidak ada keraguan, yang tidak ada perubahan. Dan sumber dari akidah itu hanyalah Al-Quran dan As-Sunnah saja. Itu sumbernya. Tidak ada yang lainnya. Selama disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah sesuatu yang harus kita yakini, maka kita yakini. Dan apa yang bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan Sunnah, maka pasti itu keyakinan yang salah. Yang bertentangan pasti itu apa? Pasti itu salah. Ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga dikatakan di sini mereka juga wa minha takdzib biqaulihi maliki yaumiddin. Ya. Mereka orang-orang jahiliyah juga mendustai ayat Allah Subhanahu wa taala maliki yaumiddin. Ya, maliki yaumiddin. Ad-din di sini adalah apa? Ad-din di sini adalah al-hisab. Allah adalah malik pada hari hisab atau hari pembalasan. Hari hisab atau yaumiddin, yaumul jaza, hari pembalasan. Nah, mereka mengingkari, berarti ini mengingkari apa? Sebagian dari hari akhir, sebagian dari hari akhir. Mereka mengingkari sebagian. Karena yang diingkari adalah ayat ini, yang mereka tidak meyakini akan adanya hari hisab. Mereka tidak meyakini adanya hari pembalasan amalan. Nah, ini mengingkari ini ya sama saja mengingkari hari akhir. Karena ini bagian yang harus kita imani dalam keimanan kita kepada hari akhir. Jadi mengimani hari akhir, yang pertama mengimani apa? Mengimani adanya hari kebangkitan. Kemudian mengimani adanya hari pembalasan, perhitungan amalan, yang nanti akan ada hisab. Ya, meskipun ada juga dari umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab, langsung. Ya. Siapa mereka? Ya, kalau kita melihat tingkatan kaum muslimin, itu ada yang muslim, mukmin, dan muhsin. Muslim itu adalah orang yang sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat dan dia telah meninggalkan kesyirikan untuk mewujudkan la ilaha illallahnya tadi. Dia adalah orang yang telah mentauhidkan Allah. Meskipun dia adalah orang yang masih banyak berbuat dosa, tapi dia masih dikatakan muslim karena perbuatan dosa besar yang di bawahnya syirik itu tidak mengeluarkan dari Islam. Bahkan syirik pun, kalau syirik kecil itu juga tidak mengeluarkan dari Islam. Yang mengeluarkan dari Islam itu kalau syiriknya syirik besar. Yang ini yang tidak akan diampuni, yang ini akan membuat kekal di neraka. Ini Islam, muslim. Jadi sudah bertauhid, tidak berbuat syirik besar, tapi masih banyak berbuat dosa. Sebagian ulama menambahi dia juga orang yang sholat. Dia juga orang yang di samping bertauhid dia sholat. Karena ini kewajiban yang paling besar yang Nabi mengatakan di dalam sabdanya, faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Sehingga sebagian ulama mengatakan bertauhid dan sholat, tapi masih banyak dosa. Nah, ini yang seperti ini kira-kira dihisab apa tidak? Ini dihisab. Ya. Tapi bisa jadi hisabnya mudah, bisa jadi hisabnya sulit. Bisa mudah, bisa sulit. Kalau mudah berarti tanda baik, karena berarti dosa-dosa yang dia lakukan di dunia itu sudah ditutup oleh Allah dan diampuni. Berarti dia dihisab, tapi hisab yang ringan. Cuma ditampilkan saja, ini kamu berbuat dosa ini, kamu berbuat dosa ini, kamu berbuat dosa ini. Tapi kemudian Allah mengatakan telah aku tutup dan aku telah ampuni engkau. Ini kalau
hisabnya hisab ringan. Tapi kalau hisabnya hisab yang berat, maka dia pasti akan masuk neraka meskipun tidak selamanya. Ini yang kita yakini sebagai ahlus sunnah dalam masalah hisab. Dan di sana ada yang masuk surga tanpa dihisab. Siapa? Tingkatan mukmin dan muhsin. Tingkatan mukmin dan tingkatan muhsin. Ini masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Siapa mereka? Itu orang-orang yang kalau mukmin berarti dia setelah bertauhid dia menjalankan semua perintah dan dia meninggalkan seluruh larangan. Semua perintah Allah yang wajib dia jalankan. Semua larangan Allah yang haram dia tinggalkan. Ini namanya orang yang sudah mewujudkan tauhid dengan sempurna. Jadi tauhidnya itu membuat dia menjadi orang yang menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Apakah berarti dia maksum? Ya tidak. Mungkin dia berbuat dosa tapi segera taubat. Dia berbuat dosa segera taubat. Ini mukmin. Di atasnya lagi adalah muhsin. Ini lebih tinggi lagi, bukan hanya menjalankan perintah yang wajib, tapi menjalankan perintah yang wajib dan yang sunnah. Tidak hanya meninggalkan yang haram, tapi meninggalkan yang haram dan yang makruh. Nah, ini tingkatan muhsin yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dia itu orang yang anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, maka engkau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadahnya ibadah orang yang rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadahnya itu sudah sangat ringan sekali, senang dia ibadah itu. Jadi ibadah itu sama sekali bukan beban sama sekali. Bahkan ibadah itulah sesuatu yang membuat dia bahagia, membuat dia nikmat, membuat dia tentram, nyaman. Itu ibadahnya orang yang sudah sampai tingkatan ihsan. Enggak ada berat sama sekali. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan kepada Bilal untuk ketika disuruh untuk adzan, ya Bilal arihna bis shalah. Wahai Bilal, adzanlah, mari kita istirahat dengan salat. Nah, ini ibadah yang luar biasa. Ya. Untuk mencapai tingkatan ini, ya kita butuh yang namanya mujahadah, berjuang terus, menahan hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu. Dan insya Allah setiap kita punya peluang untuk ke sana. Namun butuh mujahadah yang luar biasa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan berikan petunjuk, memberikan kemudahan kepadanya. Sehingga ibadah itu sudah betul-betul apa? Bukan beban sama sekali. Sesuatu hal yang justru memberikan kenikmatan. Kenikmatan yang tidak sama dengan kenikmatan dunia. Kalau kenikmatan dunia banyak orang yang merasakannya, tapi ini nikmat ibadah, nikmat iman, nikmat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kalau tidak mencapai tingkatan itu, paling tidak dia mencapai tingkatan beribadah dan merasa diawasi, sehingga dia melakukannya dengan sangat sempurna. Dia berusaha untuk melakukannya dengan sebaik-baiknya. Salatnya dia lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan mempersiapkan, memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, khusyuknya, dan dia merasa ketika beribadah itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini ya ini butuh fikih ya. Karena kadang-kadang kita itu semangat habis itu berhenti. Nah, itu masalahnya. Kenapa? Karena tidak memahami fikihnya. Bahwa ibadah itu kalau yang wajib ya memang harus, yang wajib itu harus, tapi yang sunnah maka kita harus melihat diri kita, kemampuan kita, dan kita harus bisa melakukannya bagaimana supaya kita bisa menjaganya gitu.
supaya terus meskipun sedikit tapi terus, ini yang penting. Terusnya itu menjadi pertimbangan. Terus dan semangat terus. Kalau kita kadang-kadang kan semangat habis itu berhenti. Nah, ini bahayanya kalau pas berhenti mati, itu yang bahaya di situ. Tapi kalau sedikit terus tapi sedikit, ya maka seorang harus melihat dirinya masing-masing, dan ini sangat dipengaruhi dengan bersihnya hati. Sangat dipengaruhi dengan bersihnya hati yang dipenuhi dengan keikhlasan, dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah SAW, tidak ada hasad, tidak ada dengki dan seterusnya. Ya, nasallallahu salamah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Ala kulli hal, kita berbeda dengan orang-orang jahiliyah yang mereka mengingkari apa? Hari hisab atau hari pembalasan amalan. Wa qawlihi, mereka juga mengingkari firman Allah, ya. Mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala. La bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Mereka ingkari ini. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa nanti di akhirat itu enggak ada jual beli. Jangan merasa kita nanti orang yang di dunia kaya kemudian sampai di akhirat bisa membeli kebaikan. Enggak ada penjual kebaikan. Enggak ada orang yang jualan apa? Kebaikan. Siapa yang mau beli kebaikan? Enggak ada. Wala khullah, dan nanti juga tidak ada apa? Pertemanan, enggak ada. Sudah, nafsi, masing-masing orang mengurusi dirinya sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa akhihi. Ya. Gimana ayatnya? Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Seorang akan lari dari anaknya, lari dari istrinya, lari dari orang tuanya, semuanya akan mengurusi dirinya sendiri. Dia tidak ingin diganggu oleh yang lainnya karena dia sendiri belum tentu selamat. Maka pada hari itu masing-masing orang dengan urusannya sendiri-sendiri. Ya. Wala syafa'ah, dan pada hari itu tidak ada syafaat. Maksudnya apa ini? Tidak ada syafaat sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah mengingkari ayat ini karena menurut mereka ada syafaat. Orang jahiliyah itu meyakini ada syafaat. Apakah ayat ini berarti mengajarkan kita untuk tidak meyakini adanya syafaat? Tidak. Ayat ini sedang mengingatkan kepada kita tidak ada syafaat sebagaimana syafaat yang diyakini oleh orang jahiliyah. Apa sih syafaat yang diyakini oleh orang jahiliyah? Mereka menganggap syafaat itu tidak perlu izin dari Allah. Enggak perlu izin dari Allah. Jadi kita bisa langsung minta kepada yang memberinya. Makanya mereka itu beribadah kepada selain Allah dengan anggapan bahwa selain Allah itu nanti akan memberikan syafaat tanpa ada izin dari Allah. Tanpa seizin dari Allah akan bisa memberi. Mungkin disamakan dengan makhluk yang mereka jumpai di dunia. Kalau makhluk kan begitu, ada yang bisa langsung memberikan apa? Syafaat tanpa izin dari pimpinannya. Ya. Akan ada yang langsung bisa memberi. Tapi di akhirat tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Itu yang diajarkan oleh agama Islam kepada umatnya. Itu yang diajarkan oleh Al-Quran. Allah berfirman, man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah? Artinya tidak ada. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat tanpa seizin dari Allah. Yang kedua juga wala yashfa'una illa liman irtadha. Mereka yang memberikan syafaat nanti
yang memberikan syafaat itu tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Nggak bisa memberikan syafaat kepada seenaknya. Oh, itu saya kasih, itu anak saya, itu saudara saya, itu paman saya. Tidak, nggak bisa begitu. Yang diberi syafaat adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah, dan setelah ada izin dari Allah. Dan yang memberi itu adalah kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, utusan-utusan Allah, itu yang memberi. Tapi yang memiliki siapa? Yang memiliki Allah. Yang memiliki syafaat ini Allah. Apa dalilnya? Allah menyatakan walillahis syafa'atu jami'a. Semua syafaat itu milik Allah. Nah, syafaat ini yang seperti ini ada. Syafaat yang seperti ini ada. Tapi syafaat yang seperti diyakini oleh orang-orang jahiliyah itu enggak ada. Mau minta syafaat kepada orang yang sudah mati misalnya, meminta syafaat kepada makhluk, minta syafaat kepada orang yang sudah meninggal dunia misalnya, karena orang soleh, karena dianggap wali, kemudian dimintai syafaatnya. Itu dulu zaman jahiliyah seperti itu. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Mereka orang-orang jahiliyah, ini ayat ya tadi yang saya baca itu, bukan dari sini. Orang-orang jahiliyah dulu, orang-orang kafir dahulu, mereka beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada selain Allah. Yang mereka yakin yang diibadahi ini enggak bisa memberikan apa-apa. Tidak bisa memberikan keselamatan, tidak bisa memberikan kesembuhan, tidak bisa menciptakan apapun, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, tetapi diibadahi. Kenapa? Tujuannya apa? Padahal dia tidak bisa memberikan rizki, tidak memberikan apa yang dia inginkan untuk kehidupan di dunianya. Dia yakin, seyakin-yakinnya bahwa yang diibadahi selain Allah itu nggak bisa memberikan apapun di dunia. Tapi dia meyakini dia bisa memberikan nanti di akhirat, yaitu apa? Syafaat. Jadi orang-orang musyrikin meyakini adanya syafaat. Maka lebih aneh lagi kalau ada kaum muslimin yang tidak meyakini adanya syafaat. Itu lebih aneh lagi. Musyrikin saja ngakui ada, tapi mereka tidak memahami dengan pemahaman yang benar. Mereka mintanya kepada selain Allah. Ini kesalahannya. Mintanya kepada selain Allah. Padahal beribadah kepada selain Allah ini kesyirikan. Dan Allah tidak akan meridhoi orang yang berbuat kesyirikan. Maka kemungkinan dapat syafaatnya ya hilang, karena Allah tidak ridho dengan orang yang berbuat kesyirikan gitu. Ya ini kita sedang mengatakan hukum umum gitu ya, bukan sedang menuju pada siapa orang per orang, tidak. Cuma kita sedang menyatakan hukum secara apa? Umum. Karena orang yang misalnya ziarah kubur ya belum tentu dia minta kepada yang mati, belum tentu. Makanya kita masih boleh untuk apa? Sholat di belakang mereka. Tidak kemudian tiba-tiba jadi orang musyrik kafir, tidak. Karena mereka ketika menziarah kubur tentu tidak sama apa yang mereka lakukan. Tapi secara umum kalau sampai meminta kepada yang sudah meninggal, berdoa kepada yang sudah meninggal, atau beribadah dalam rangka untuk mendapatkan syafaatnya, sehingga dia beribadah pada orang yang meninggal ini, yang meninggal itu diibadahi dengan maksud untuk dapat syafaatnya nanti. Ini sama dengan perbuatannya orang-orang jahiliyah. Ini sama dengan perbuatannya orang-orang jahiliyah. Maka hendaknya ketika kita ziarah kubur, ya kita mengikuti bagaimana Rasulullah SAW melakukannya. Untuk kita mendoakan yang sudah meninggal, untuk kita mengingat mati. Jangan malah beribadah kepada yang sudah meninggal. Mereka yang butuh didoakan, bukan kita yang beribadah kepadanya.
Ya, makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW sebelum wafatnya itu mendoakan laknat kepada Yahudi dan Nasara. Mengapa? Ya, karena mereka menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga berdoa memohon kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku sebagai sesembahan yang diibadahi. Ya, karena ya, kuburan Nabi juga sama dengan kuburan yang lainnya, nggak ada keistimewaannya. Nggak kemudian kalau memegang tanahnya terus barokah, enggak. Maka kuburannya tidak sama. Jadi kalau kita mendatangi kuburan Nabi, ya sama dengan kuburan yang lainnya, kita mengucapkan apa? Salam. Mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya. Ini kita bukan untuk kemudian beribadah kepada Nabi. Jangan sampai kemudian kita salah ya, memahami arti ziarah kubur yang kemudian malah bukannya bermanfaat untuk yang meninggal, malah bermadorot bagi yang meninggal dan bermadorot bagi yang ziarah. Kalau ziarahnya sesuai dengan petunjuk Nabi, maka bermanfaat bagi yang hidup dan bermanfaat bagi yang mati. Ini kalau kita mengikuti petunjuk Nabi SAW. Kemudian yang terakhir, wa qauluhu illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun, kecuali mereka yang bersaksi dengan al-haq dan mereka mengetahui. Ini maksudnya apa? Maksudnya orang yang mendapatkan syafaat adalah orang yang bersaksi terhadap kalimat la ilaha illallah dan dia tahu apa yang dimaukan dengan kalimat itu. Dia ngerti maksud dari la ilaha illallah, yaitu bahwasanya la ilaha illallah itu bukan hanya beribadah kepada Allah. Bukan hanya beribadah kepada Allah, tapi ada satu lagi, yaitu apa? Meninggalkan selain Allah. Kalau cuma beribadah kepada Allah, maka belum dikatakan menjalankan la ilaha illallah, kecuali dia harus meninggalkan selain Allah, harus meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Allah yang diibadahi dan tidak ada lagi siapapun yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang nanti akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Ya, barangkali ini sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan bisa difahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.